kemudian di sini yang perlu dibawa teman-teman, yang perlu dibawa untuk penyerahan SKP3K dan penandatanganan perjanjian kerja antara PPK dan juga P3K terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2026 ini berarti sekitar berapa teman-teman? Yaitu 4 tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, bagi teman-teman untuk hasil seleksi P3K guru tahap 1 maupun tahap 2, tentunya sekarang ini setelah kita berhasil melakukan pemberkasan di akun SSCSN ini, kita tinggal menunggu saja untuk jadwal penyerahan SK P3K. Sambil di sini teman-teman bisa pantau untuk progres penerbitan atau penetapan nomor induk P3K masing-masing. Yang mana di sini pada video sebelumnya telah saya bagikan, yaitu link Kanrek BKN update penetapan NIP3K dan juga CPNS ya. Yang mana di sini sudah tersedia yaitu 14 Kanrek yang ada di Indonesia. Nah, tentunya teman-teman setelah kita ini memantau progres perkembangannya, berikutnya nanti kita untuk penyerahan SKP3K akan mendapatkan undangan. Adalah contoh undangan yang baru saja diterbitkan di Banjar tahun 2022 tertanggal 22 Februari 2022 yang ditujukan kepada teman-teman yang lulus P3K, baik itu P3K guru maupun juga P3K non-guru untuk tahap 1 di lingkungan pemerintah Kota Banjar. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan undangan seperti ini. Semoga saja nanti teman-teman di berbagai macam daerah ini nanti bisa segera mendapatkan untuk undangan penyerahan SK P3K ya. Seperti yang telah disampaikan oleh BKN baru saja menerbitkan surat edaran terbaru tertanggal 14 Februari 2022 yaitu terkait tentang persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NI P3K. Nah, di sini kita berdoa saja semoga ini menjadi sinyal baik untuk teman-teman di berbagai macam daerah ini untuk mempercepat yaitu penetapan serta penyerahan SK P3K-nya. Berikutnya kita akan berbagi informasi yaitu terkait tentang kalau misalkan kita sudah berkasan, kemudian kita pantau di masing-masing kanrek masing-masing di tempat kita mengabdi atau instansi kita, itu langkah berikutnya apa sampai kita mendapatkan SK P3K dan juga gajinya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini baru saja ada kabar gembira dari teman-teman yang berada di Banjar. Tepatnya di sini untuk teman-teman yang ada di Banjar, ini adalah dari surat edaran BKPSDM Banjar, yaitu tertanggal 22 Februari 2022. Yang mana di sini terkait tentang ralat undangan ya, yaitu kepada teman-teman calon P3K jabatan fungsional non guru dan juga P3K guru tahap 1 formasi 2021 di lingkungan pemerintah Kota Banjar. Nah, di sini ada undangan seperti ini, yaitu dalam rangka pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi 2021 di lingkungan pemerintah Kota Banjar. Maka bersama ini disampaikan yaitu mengundang calon P3K jabatan fungsional non guru dan juga P3K jabatan guru tahap 1 untuk dapat hadir pada acara penandatanganan perjanjian kerja dan penyerahan surat keputusan pengangkatan P3K tahun 2021 yang dilaksanakan besok pagi teman-teman, yaitu hari Rabu tanggal 23 Februari 2022. Tepatnya di sini adalah waktunya ini jam 6 pagi teman-teman sampai selesai. Tepatnya di halaman Banjar Conventional Hall atau BCH Kota Banjar. Kemudian terkait tentang seragam, di sini juga disampaikan teman-teman. Berikutnya nanti mungkin bisa menjadi bahan contoh bagi teman-teman untuk nanti ketika datang dalam upacara penandatanganan perjanjian kerja antara PPK dengan P3K serta penyerahan SKP 3K, nanti kita sepertinya juga harus seperti ini teman-teman. Nah, di sini untuk pakaiannya ini adalah seragam korpri lengkap. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman kemarin bertanya apakah P3K itu boleh memakai korpri apa tidak, maka di sini teman-teman mungkin bisa membantu menjawab ya. Dari sini untuk penyerahan SK P3K saja dari penandatanganan perjanjian kerja, di sini boleh ya memakai seragam korpri. Malah di sini sudah ditentukan memakai seragam korpri, sepatu hitam polos pantofel atau celana rok warna hitam polos, memakai peci nasional untuk laki-laki, memakai kerudung warna putih polos bagi perempuan yang berkerudung dan menggunakan masker.
Nah, kemudian di sini yang perlu dibawa teman-teman, yang perlu dibawa untuk penyerahan SKP3K dan penandatanganan perjanjian kerja antara PPK dan juga P3K, ini adalah membawa materai 10.000 sebanyak 6 lembar. Nah, dari sini teman-teman ini menyiapkan ya yang seperti ini. Kemudian, di sini fotokopi KTP 2 lembar, kemudian fotokopi kartu keluarga 2 lembar, kemudian fotokopi akta nikah 2 lembar, fotokopi NPWP 2 lembar, kemudian ballpoint tinta hitam. Nah, di sini mungkin bagi teman-teman yang lolos nih menjadi referensi ya teman-teman, yaitu bahwa di sini nanti teman-teman itu akan dipotong gajinya untuk pajak ya, pajak penghasilan, maka, bisa diupayakan untuk segera membuat NPWP ya, bagi yang belum memiliki. Dikarenakan apa, kalau misalkan kita punya NPWP, nanti kan kalau untuk potongannya itu kan tidak terlalu besar ya, kalau kita nggak punya NPWP, nanti potongannya akan besar. Kemudian di sini peserta wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan. Nah ini teman, ini adalah contoh dari, untuk undangan, yaitu undangan penyerahan SKP3K dan juga, penandatanganan perjanjian kerja. Nah, selanjutnya kita akan memberikan contoh juga, yaitu terkait tentang SKP3K yang baru saja diberikan, teman-teman. Ini adalah contoh dari SKP3K yang mungkin nanti bisa menjadi gambaran bagi teman-teman untuk SK saya nanti kira-kira bunyinya seperti apa, isinya itu apa saja. Kemudian yang paling penting ini adalah untuk masa perjanjian kerja atau masa kontrak P3K ini berapa tahun. Ini nanti akan terjawab, teman-teman. Dan di sini sebagai contoh ya, yaitu SK yang baru saja diberikan di daerah kami. Jadi di sini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang, mengingat dan memperhatikan dan seterusnya, maka di sini menetapkan, yaitu memutuskan yang pertama, mengangkat nama yang tersebut di bawah ini sesuai dengan penetapan NIP3K oleh Kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Negara dengan nomor sekian, atas nama siapa. Nah, ini adalah sebagai contoh, ini adalah teman-teman kami yang, dia itu D3 Keperawatan, teman-teman. Ini adalah AMD Kep, kemudian nomor induk P3K-nya di sini adalah sama halnya dengan NIP ya, atau NIP untuk PNS. Kemudian tempat tanggal lahirnya ini, kemudian jenis kelaminnya, selanjutnya untuk pendidikannya ini sesuai dengan, nanti jabatan yang dilamar dan juga gaji yang diberikan. Soalnya di sini untuk jabatannya, ini adalah jabatan terampil perawat, ini adalah contoh untuk SK P3K non guru, teman-teman. Kemudian untuk golongannya dikarenakan di sini, dia itu D3 ya, teman-teman, D3 keperawatan, maka di sini untuk golongannya ini masuk golongan ke-7. Kemudian gaji yang diberikan berdasarkan dari golongan 7 ini, maka gajinya adalah 2.647.200. Beda teman-teman kalau misalkan dari golongan 9 ini gajinya, sekitar 2,9 sekian, teman-teman. Dan untuk unit kerja ini ditempatkan di mana? Di puskesmas, kemudian instansinya ini adalah Dinas Pendidikan. Kalau misalkan kita ini P3K guru, maka kita instansinya itu adalah Dinas, Pendidikan, teman-teman. Nah, ini adalah Dinas Kesehatan karena, keperawatan ya. Nah, di sini untuk masa perjanjian kerja terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum di atas dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini, sesuai dengan peraturan BKN bahwa untuk pengangkatan atau masa perjanjian kerja, masa kontrak P3K itu adalah minimal itu 1 tahun, kemudian maksimal ini adalah berapa tahun teman-teman? Yaitu maksimal 5 tahun. Nah, di sini juga bisa membantu menjawab dari teman-teman apakah SKP3K itu selalu 1 tahun terus diperpanjang, 1 tahun diperpanjang? Itu adalah, tentunya sesuai dengan instansi masing-masing. Nah, di sini, kalau di daerah sini, ini adalah terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2026, ini berarti sekitar berapa teman-teman? Yaitu 4 tahun ya, 2022, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Nah ini adalah 4 tahun ya untuk nanti perjanjian kerja yang diberikan di sini. Kemudian dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Nah, ini teman, ini adalah contohnya untuk SK P3K. Semoga saja teman-teman yang di daerahnya ini belum mendapatkan SK P3K, semoga saja kita doa bersama-sama nanti bisa segera mendapatkan undangan dari BKPSDM masing-masing dan akhirnya nanti, bisa hadir ya dalam acara
yaitu penandatanganan perjanjian kerja antara P3K dan juga PPK. Dan kita mendapatkan, di sini yaitu SK P3K seperti ini. Demikian teman-teman, semoga bisa menjadi support spirit ya untuk teman-teman, supaya nanti bisa sukses tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.